Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Bapak Nurdian Syah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam, kemudian teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang muncul dan berkembangnya kerajaan Islam tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Pasai, juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Seomawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh. Di samping adalah gambar dari peta kerajaan Samudra Pasai. Belum begitu banyak bukti arkeologis tentang kerajaan ini untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah. Namun, beberapa sejarawan mulai menelusuri keberadaan kerajaan ini bersumberkan dari hikayat Raja-Raja Pasai, dan ini dikaitkan dengan beberapa makam raja serta penemuan koin berbahan emas dan perak dengan tertera nama rajanya. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267. Keberadaan kerajaan ini juga tercantum dalam kitab Rihlah ila Masyriq atau Pengembara ke Timur karya Abu Abdullah Ibnu Battutah 1304 sampai 1368, musafir Maroko yang singgah ke negeri ini pada tahun 1345. Kesultanan Pasai akhirnya runtuh setelah serangan Portugal pada tahun 1521. Awal berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Berdasarkan hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan tentang pendirian Pasai oleh Marasilu setelah sebelumnya ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik Al-Nasser. Marasilu ini sebelumnya berada pada suatu kawasan yang disebut dengan Semerlangga. Kemudian setelah naik tahta bergelar Sultan Malik As-Saleh, ia wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1267 Masehi. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai maupun Sulalatus Salatin, nama Pasai dan Samudra telah dipisahkan merujuk pada dua kawasan yang berbeda. Tetapi dalam catatan Tiongkok, nama-nama tersebut tidak dibedakan sama sekali. Sementara Marco Polo dalam lawatannya mencatat beberapa daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu. Dari selatan ke utara terdapat nama Perlek atau Perlak, Basma, dan Samara atau Samudra. Pemerintahan Sultan Malik As-Saleh kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Malik Az-Zahir dari perkawinannya dengan putri Raja Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai. Seiring dengan berkembangnya Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Kemudian, sekitar tahun 1326, ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1345. Pada masa pemerintahannya, ia dikunjungi oleh Ibnu Battutah kemudian menceritakan bahwa Sultan di negeri Sumatera atau Samudra yang menyambutnya dengan penuh keramahan dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Kemudian selanjutnya adalah bentuk pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai. Pusat pemerintahan Kesultanan Pasai terletak antara Krueng Jambu Aye atau Sungai Jambu Air dengan Krueng Pasai atau Sungai Pasai, Aceh Utara. Menurut Ibnu Battutah yang menghabiskan waktunya sekitar 2 minggu di Pasai, menyebutkan bahwa kerajaan ini tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, tetapi telah memagari kotanya dengan kayu yang berjarak beberapa kilometer dari pelabuhannya.
Pada kawasan ini, kerajaan ini terdapat masjid dan pasar serta dilalui oleh Sungai Tawar yang bermuara ke laut. Mahuan menambahkan, walau muaranya besar namun ombaknya menggelora dan mudah mengakibatkan kapal terbalik, sehingga penamaan Lok Seumawe yang dapat bermaksud teluk yang airnya berputar-putar kemungkinan berkaitan dengan ini. Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syah bandar, dan kadi. Sementara anak-anak sultan baik lelaki maupun perempuan digelari dengan tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan yang penguasanya juga bergelar sultan. Kemudian perekonomian, agama, dan budaya pada Kerajaan Samudra Pasai. Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditas andalannya. Dalam catatan Mahuan disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut dengan dirham, yaitu dibuat 70% emas murni dengan berat 0,60 gram, berdiameter 10 mm, mutu 17 karat. Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang yang dipanen 2 kali setahun, serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju, sedangkan rumah penduduknya memiliki tinggi rata-rata 2,5 meter, yang disekat menjadi beberapa bilik dengan lantai terbuat dari bilah-bilah kayu kelapa atau kayu pinang yang disusun dengan rotan, dan di atasnya dihamparkan tikar rotan atau pandan. Selanjutnya, agama dan budaya pada Kerajaan Samudra Pasai. Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Pasai, walaupun pengaruh Hindu dan Buddha juga turut mewarnai masyarakat ini. Dari catatan Mahuan dan Tom Pires telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka, dan hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin. Kemudian akhir dari pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Sulalatus Salatin menceritakan Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Malaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Dan kemudian tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Yang kedua adalah Kerajaan Malaka. Malaka terletak di pantai barat semenanjung Malaysia. Luas wilayahnya 1.657 km persegi. Panjang dari utara ke selatan sekitar 40 km persegi dan dari timur ke barat sekitar 69 km persegi. Malaka berbatasan dengan negeri tetangganya, di sebelah selatan dengan Johor dan di sebelah utara dengan Negeri Sembilan. Wilayah tanahnya subur, sehingga dapat ditanami oleh padi dan karet. Terdapat Sungai Kesang, Sungai Malaka, dan Sungai Lingga yang merupakan sungai terpanjang di Malaka. Malaka juga merupakan selat terpanjang di dunia, di mana pada masa kejayaannya, Selat Malaka merupakan salah satu perairan tersibuk di dunia. Kerajaan Malaka memiliki peranan yang sangat penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Lewat jalur perdagangan, Islam disebarkan di berbagai wilayahnya.
Hadirnya Islam merupakan dampak positif dari ramainya transaksi dagang di Selat Malaka. Melihat dari sejarahnya, Malaka merupakan gerbang utama masuknya Islam ke Asia Tenggara. Dari Semenanjung Malaka, Islam bersentuhan dengan bangsa Melayu yang kemudian menyebar ke seluruh kawasan Asia Tenggara. Dalam versi lain disebutkan Islam lebih dahulu dikenal di Samudra Pasai Aceh sebelum sampai ke Malaka. Keberadaan Islam di Samudra Pasai merupakan dampak perkembangan penyebaran Islam dari Kerajaan Perlak. Bermula dari Kerajaan Perlak, penyebaran Islam mengalami perkembangan pesat termasuk di Malaka. Malaka merupakan selat yang letaknya sangat strategis dalam sejarah perdagangan dunia. Beragam transaksi jual beli dari berbagai belahan dunia dilakukan di kawasan perairan ini. Kerajaan-kerajaan yang berada di dekat kawasan strategis itu pun memetik banyak keuntungan. Selain keuntungan ekonomi, mengenal Islam juga merupakan salah satu dampak positif dari ramainya hubungan dagang dengan para saudagar mancanegara. Menurut hikayat sejarah Melayu dan catatan orang Cina pada 1409, orang Malaka telah memeluk agama Islam. Beberapa sumber sejarah menyebutkan Islamnya Malaka berangkat dari Kerajaan Samudra Pasai. Parameswara, raja pertama Kerajaan Malaka 1384 sampai 1414 beristrikan putri dari kerajaan. Setelah menjalin hubungan dengan Pasai, para Parameswara memeluk agama Islam. Dengan berislamnya sang sultan, diislamkanlah seluruh kerajaan dan rakyatnya. Islam pun menjadi agama resmi Kerajaan Malaka. Dalam ensiklopedia tematis dunia Islam disebutkan, para pedagang, mubaligh, serta guru sufi kemudian datang berbondong-bondong dari Timur Tengah ke bandar Kerajaan Malaka dan Pasai. Dari dua kerajaan tersebut tersebarlah ajaran Islam ke Patani atau sekarang kita sebut dengan negara Thailand, serta kawasan semenanjung seperti Johor, Pahang, dan Perlak. Kerajaan Malaka runtuh pada Agustus 1511 ketika wilayahnya diserang penjajah Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Saat itu Malaka diperintah Sultan Mahmud Syah, tapi runtuhnya Malaka bukan berarti lenyapnya Islam di tanah Melayu. Keruntuhan tersebut justru mendorong penyebaran Islam yang lebih luas. Para keturunan Sultan Mahmud Syah masih terus berjuang mempertahankan diri hingga kemudian tersebar ke beberapa wilayah. Riau, Lingga, Johor, Pahang menjadi 4 negeri utama kelanjutan sejarah Kerajaan Islam Melayu. Kerajaan Malaka runtuh pada Agustus 1511 ketika wilayahnya diserang penjajah Portugis di bawah pimpinan Afonso. Saat itu Malaka diperintah Sultan Mahmud Syah, tapi runtuhnya Malaka bukan berarti lenyapnya Islam di tanah Melayu. Keruntuhan tersebut justru mendorong penyebaran Islam yang lebih luas. Para keturunan Sultan Mahmud Syah masih terus berjuang mempertahankan diri hingga kemudian tersebar ke beberapa wilayah. Riau, Lingga, Johor, dan Pahang menjadi 4 negeri utama kelanjutan sejarah Kerajaan Islam Melayu. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kerajaan-kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, hilaf dan salah saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.